Bismillahirrahmanirrahim. Menyangkut dalam pertanyaan Pak Haji kata kemarin tentang makna haji mabrur. Haji mabrur seperti disampaikan oleh Imam Syekh Mustafa Zarqa. Haji mabrur artinya al-hajjul maqbul alladhi yuqabiluhu Allah Ta'ala bil birri wa huwa at-taqwa wa huwa ath-thawab. Haji mabrur adalah haji yang makbul. Mabrur makbul. Mabrur diambil dari kalimat barra. Bar al-bir artinya pahala. Ya, haji mabrur artinya haji yang mendapatkan pahala. Haji mabrur artinya haji al-maqbul, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuqabiluhu Allah taala bil bir, haji yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haji mabrur. Haji mabrur, haji innama yakunul haji kadzalik idza lam yukhalidhu syai'un minal ma'athim. Haji mabrur adalah haji yang tidak kecampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan larangan-larangan dosa. Jadi ketika haji benar-benar yang pertama niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat utama haji mabrur. Syarat utama haji mabrur sebelum berangkat niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya dipanggil Pak Haji. Maknanya ataupun dipanggil Bu Haji. Jadi haji mabrur biar ada gelar baru. Sehingga kalau dipanggil nama doang enggak disebut haji marah. Ini enggak. Ini walaupun haji 1000 kali, walaupun setelah meninggal mayitnya dibawa ke haji, juga tidak menjadi haji mabrur. Jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan haji mabrur harus niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan niat yang lain sama sekali. Tapi kalau niatnya niat di samping karena ingin mendekatkan diri ke Allah, juga sambilan ingin mendapatkan gelar haji. Itu enggak. Itu enggak ikhlas lillahi taala. Yang pertama. Jadi kalau sampai di sana juga haji mabrur, haji-haji yang tidak tercampur dengan yang dosa. Dan yang syarat yang kedua, syarat yang pertama niat. Syarat yang kedua untuk mendapatkan haji mabrur, harta yang dipakai benar-benar harta yang halal. Harta yang dipakai benar-benar harta yang halal. Jadi halal 100%. Tidak kecampur sama riba walau 1 rupiah pun. Tidak mengambil harta orang lain walau setengah rupiah pun. Benar-benar harta yang dipakai harta yang halal karena Allah, harta yang halal, harta yang thayyib, harta yang halal yang didapatkan dengan cara yang halal. Itulah haji mabrur. Syarat haji mabrur. Kalau haji masih setengah dari uang hasil riba, setengah lagi dari hasil rentenir. Itu enggak itu. Ya, bakalan haji mabrur itu haji maskhut, haji yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang kedua, wajib terhadap orang yang haji kalau pengen mendapatkan haji mabrur harus dari haji dengan harta yang halal, yang benar-benar halal, tidak kecampur dengan sedikit pun yang haram. Yang pertama harta, pakaian dibeli dari yang halal. Jangan sampai seperti orang yang disebutkan dalam hadis, berdoa ya Rabb ya Rabb ya Rabb, kemudian wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Di ujung kata Rasul, fa anna yustajabulah. Seseorang yang berdoa ya Rabb ya Rabb ya Rabb, tapi makanannya haram, maka pakaiannya haram. Bagaimana Allah bisa menerima itu? Tak mungkin. Baik itu diterima, sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdoa tapi perutnya haram. Haram di sini ada kala makanan yang haram seperti anjing babi haram sudah, ataupun makanan halal tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan cara mencuri harta orang lain, ataupun dari hasil suap, dari hasil korupsi, ataupun dari hasil riba. Itu semua makanan yang haram. Ataupun pakaian, sebagian orang hasil riba, Ustaz saya enggak mau pakai hasil riba, saya mau bikin rumah dari hasil riba, sama. Jadi enggak dimakan, dipakai bikin rumah juga sama.
Itu yang kedua, syarat yang kedua, harta yang dipakai harus benar-benar harta yang harta yang yang halal. Kemudian yang selanjutnya syarat yang selanjutnya untuk mendapatkan haji mabrur alla yufrid sahibuhu fi wajibin min wajibatih wa an la yuhmil adabahu wa sunanah wa an yukthira fihi min at-ta'ati wa ta'abbudi wal infaq. Ini termasuk juga jangan mengurangi kewajiban haji. Ini syarat. Jangan mengurangi kewajiban haji, terutama ketika tawaf. Makanya pelajari dulu apa saja yang disyaratkan ketika bertawaf. Jangan sampai ini kiri bagian kiri kita enggak lagi sejajar dengan Ka'bah karena disikut-sikut. Akhirnya lewat 3 langkah sedangkan bagian kiri kita, bahu kita sudah tidak lagi sejajar dengan Ka'bah. Ini hukumnya. Hukumnya tidak sah, tidak dihitung yang 3 langkah yang lewat tadi. Mau tidak mau, kalau bisa mundur. Kalau enggak bisa mundur ya lewat, itu tidak dianggap. Entar mulai lagi dari pertama tadi. Jadi perhatikan di sa'inya. Di sa'i kata walaupun sekarang sebagai walaupun ada ulama yang mengatakan sah di sa'i jadid, tapi kita berusaha untuk bisa tawaf di sa'i qadim. Sa'i qadim adalah sa'i yang sebelah kiri. Kalau kita dari Safa sa'inya sebelah kiri, itu yang orang balik ke sini itu sempat sa'i qadim. Sa'i qadim batasnya dari situ sampai tempat yang tengah itu yang orang sakit. Depannya dikit, depan sampingnya dikit termasuk mas'al qadim. Tapi kalau yang terlalu jauh ke sana yang sebelah kiri, itu mas'al jadid. Jadi usahakan, walaupun ada ulama mengatakan sah walaupun di tempat sa'i jadid, tapi kita berusaha karena ada ulama mengatakan tidak sah, nggak sah di mas'al yang jadid ini, karena itu tidak sejajar dengan dengan Safa dan Marwah, dengan Gunung Safa. Maka kita berusaha untuk sa'i di tempat yang sudah semuanya sepakat, semua ulama sepakat di situ sah. Di situ sah. Jadi kalau misalkan pengen jalan juga yang sebelah kanan, yang sa'i sebelah kanan, kalau di Safa sebelah kanannya, usahakan ngambil yang bagian kiri, yang lebih ke pinggir kiri, jalannya lebih ke pinggir, jangan yang ke ujung sebelah kanan. Ngambil yang ke kiri, yang paling dekat dengan yang tengah itu, yang buat orang sakit. Itu cara. Ataupun kalau kita kemarin ketika umrah karena enggak terlalu ramai, kita lewat sini semua. Jadi jalan giliran ke sana lewat sebelah kanan, giliran ke sini juga lewat sebelah kanan. Jadi kita lawan arah ketika pas putar itu lawan arah. Itu solusi. Kalau giliran enggak, marhaba. Boleh juga, boleh. Zahir boleh. Karena masih sejajar dengan sejajar dengan sa'i tempat bait Safa wal Marwah. Jadi usahakan dalam hal haji ini, karena kita sudah mengorbankan harta yang terlalu banyak, jadi berusaha untuk melakukan benar-benar yang sesuai dengan syariat dalam semua mazhab. Misalkan 4 mazhab, 1 mazhab membolehkan, 1 mazhab tidak membolehkan. Berusaha jangan sama sekali melakukan, supaya haji kita benar-benar kalau ditanya dalam semua mazhab, mazhab Syafi'i ini haji sah enggak? Oh sah. Kalau kita tanya ke mazhab Hanafi ini haji sah tidak? Sah. Ditanya ke mazhab Maliki ini haji sah? Sah. Jadi haji kita usahakan sesah dalam semua mazhab. Ini baru benar-benar haji mabrur. Jadi syarat untuk mendapatkan haji mabrur selanjutnya, alla yufrid sahibahu fi wajibin min wajibatih, tidak mengurangi sesuatu pun kewajiban haji. Karena dalam haji ada 2, ini perlu diingat. Dalam haji ada 2. Pertama rukun haji, itu ma'ruf rukun haji. Pertama wukuf, pertama ihram, kemudian wukuf, kemudian setelah itu tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu yang terakhir tahallul. Itu mudah, rukun haji. Kemudian ada lagi wajib haji. Ini wajib haji artinya sesuatu yang wajib dilakukan, dosa jika tidak dilakukan.
tetapi tidak membatalkan haji. Artinya haji sah. Haji sah. Seperti misalkan mabit di Muzdalifah ataupun ihram di miqat. Ihram di miqat itu salah satu kewajiban haji. Artinya kalau misalkan kita berangkat dari Indonesia langsung ke Mekah ihram, boleh Ustaz? Boleh. Bukan boleh artinya boleh berarti haram. Haram tetap haram, berdosa. Cuman haji sah. Haji kita tetap sah, tapi nanti harus membayar dam, harus bayar dam. Harus sembelih satu kambing, Artinya haji sah, itu kewajiban haji, wajib haji. Termasuk mabit Muzdalifah. Kemudian termasuk juga tawaf wada'. Tawaf wada' itu harus tawaf sebelum pulang. Kemudian dan tidak wa alla yuhmil adab wa sunanah, dan tidak mengentengkan adab-adabnya haji dan sunat-sunat haji. Nah, juga berusaha sebisa mungkin yang adab haji, sunat haji dilakukan semua. Yang terutama jangan sampai melakukan maksiat. Yang paling penting jangan sampai melakukan maksiat. Karena di sana itu campur laki-laki perempuan. Nah, ini bukan yang sulit. Campur laki-laki perempuan, dan perempuan tidak haram pakai cadar saat itu. Apalagi ketika tawaf. Nah, itu kita situ jangan sibuk nyari perempuan. Nah, ini perempuan ini cantik juga ya. Ini dari India kali ini, dari Palestina kali ini. Enggak. Nah, itu bermasalah. Qul lil mu'mini, kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wahai Muhammad, sampaikan ke orang mukmin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan mereka menjaga kemaluannya. Seperti halnya perempuan juga sama, jangan nyari suami baru di sana. Ngelirik suami, ini kira-kira laki negara mana yang paling ganteng. Tidak, ini hal maksiat yang bisa menghilangkan status haji mabrur. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan haji mabrur. Yang pertama, niat benar-benar karena Allah, tidak kecampur dengan niat yang lain sama sekali. Jangan untuk mendapatkan biar diagungkan, biar mendapatkan keagungan. Masya Allah beliau sudah haji. Apalagi sekarang yang model haji baru itu banyak yang mukmin sekarang ingin mencari popularitas dengan haji yang baru sekarang, haji furada, untuk menampakkan beliau kaya, untuk mengangkat seolah-olah beliau mengatakan ke kaumnya, oh ini saya orang kaya, bisa haji sekali haji 350 juta. Nah, ini bahaya. Jangan sama sekali ada niat selain karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan haji, oh saya pengen haji furada supaya orang-orang pada tahu saya ini orang kaya, orang berduit, tidak mau haji yang 30 juta, ini bukan level saya. Level saya sudah tinggi, sudah level 350 juta. Nah, ini kalau niat seperti ini, wallah enggak bakalan haji, jadi enggak mungkin jadi haji mabrur. Enggak bakalan haji maskhut, haji yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah terjadi misalkan di awal berangkat haji, tadi niatnya salah, diperbaiki niat. Giliran di tengah-tengah haji diperbaiki niat, insyaallah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bertaubat salah satu kesalahan ketika salah niat, tidak ikhlas karena Allah, kemudian bertaubatnya dengan diperbaiki niat. Kemudian syarat yang kedua untuk mendapatkan haji mabrur, harta yang kita pakai untuk haji benar-benar 100% harta yang halal karena Allah, harta yang halal, thayyib, tidak kecampur dengan yang haram sama sekali. Baik pakaian yang kita pakai di sana, tidak ada untuk beli pakaian ini, tidak ada 101 rupiah pun dari hasil haram. Dari hasil haram. Makanan yang kita makan, tidak ada 1 rupiah pun yang hasil dari yang haram. Minimal yang kita yakin benar-benar halal. Jangan sampai yang syubhat, misalkan harta enggak jelas, ini halal atau haram. Ada kemungkinan halal, kemungkinan haram. Nah, ini harta yang syubhat seperti ini, saya simpan dulu buat haji. Jangan pakai buat haji. Pakai buat yang lain aja sudah. Buat yang lain. Tapi harta yang kita pakai, yang kita bawa buat haji, bekal haji, harus benar-benar yang kita yakin harta halal yang tidak kecampur sama sekali dengan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat juga tidak ada. Nah, ini baru
pakai itu harta. Kemudian yang terakhir, yang terakhir tadi adalah harus memperbaiki, harus menjaga semua kewajiban haji yang rukun-rukun haji dan tidak mengentengkan adab-adab haji, tidak mengentengkan sunnah-sunnah haji. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan haji mabrur. Kemudian menyangkut istita'ah, na'am, istita'ah dalam haji, ya, wali kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita terhadap Allah mensyaratkan haji bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Mampu di sini kata ulama dibagi dua. Ada yang mampu bil mubasyarah, istita'ah lil mubasyarah, artinya mampu untuk melakukan haji langsung, beliau langsung yang melakukan haji. Nah, ini baru disyarat-syarat, terutama harus ada bekal, harus ada kendaraan dan yang syarat-syarat lain. Kalau sekarang alhamdulillah kita difasilitasi semuanya oleh negara dengan syarat ngasih uang selesai. Tapi usahakan ya, sekali lagi, kalau pengen store haji, pengen berangkat haji, jangan sampai store ke bank riba, bank konvensional, harus ke bank ribawi, sehingga harta kita benar-benar terjaga dari yang riba, yang haram. Jangan store ke bank misalkan bank ribawi, bank BRI yang bukan syariah, ataupun bank BNI yang bukan syariah. Jangan, karena di situ harta kita bisa jadi diputar. Kita store 30 juta, diputar itu uang sama mereka dengan cara riba, diputar sampai 15 tahun ke depan. Nah, berapa sudah keputar uang riba? Nah, jangan sama sekali store di bank ribawi. Jangankan store haji di bank ribawi, kita simpan uang aja nggak boleh. Simpan uang di bank riba tidak boleh, haram bank riba. Jangan sampai kita termasuk orang yang ingin memboikot Cina. Oh, Cina ini perusak, Cina ini merusak mereka, orang-orang ekonomi Indonesia. Kemudian yang dukung mereka, semua uang kita disimpan di bank mereka. Ini munafik. Kalau kita cek, ini bentuk munafik. Kalam bertentangan dengan perbuatan. Di mulutnya, oh ini mereka itu semua perusak, kita harus usir mereka, kita harus boikot produk mereka. Giliran nabung uang di bank mereka. Nah, ini bukan munafik. Nah, ini contoh yang nggak bagus. Kalau benar-benar ingin menjaga syariat Islam, minimal dari isi perut dijaga. Jangan sampai isi perut masuk yang haram. Kalau pengen, sekali lagi, kalau pengen nabung, jangan sampai di bank riba, usahakan di bank syariah. Cuma bank syariah kan cuma sekedar label nama doang, minimal sudah ada nama. Minimal daripada sudah, misalkan dibandingkan satu kambing, walaupun kita ragu ini kambing atau bukan, ada tulisan halal. Misalkan satu produk ada tulisan halal, cuma kita masih ragu, ini bisa jadi ada kemungkinan bukan kambing ini daging ini, tapi ada tulisan halal. Satu lagi ditulis memang babi ditulis. Kita lebih baik mengambil mana? Lebih baik ngambil yang ini. Sebagian orang nggak mau terima bank syariah karena menganggap, ini cuma label doang bank syariah. Seolah-olah dia lebih pintar dari MUI. Dari MUI, karena setiap bank syariah pasti ada pengawas syariah. Yang mereka, saya rasa keilmuannya bagus, pintar dalam segi syariat. Kita harus yakin ke mereka daripada kita ngambil yang pasti haram, riba. Yang pasti riba. Sekali lagi, kalau pengen nyetor untuk haji, jangan sama sekali store di bank riba. Berusaha benar-benar untuk ke bank syariah. Alhamdulillah, ulama kita sudah bersusah payah, mereka mati-matian untuk membuat bank syariah. Jazakumullah khairal jazak. Kemudian yang kedua namanya istita'at mal lah istilah. Bagi orang yang tidak mampu haji karena sakit, lumpuh, tapi hartanya banyak. Bagi orang yang lumpuh, hartanya banyak, ataupun yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal ketika hidupnya dia kaya, tapi nggak mau haji. Kadang-kadang untuk dalam hal haji, banyak orang masih menganggap miskin. Oh, saya masih miskin, nggak haji. Na'udzubillah min dzalik. Seseorang yang mampu haji, yang sedang mampu haji, kemudian mati tidak mau berhaji, ya itu dia dianggap fasik. Walaupun haji ala tarakhi,
haji ala tarakhi, tapi ketika meninggal sedangkan dia sudah mampu melakukan haji, dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi bagaimana Ustaz? Minimal kita usaha, kalau ada uang nabung, store buat, kalau sudah ada punya kemampuan, sudah punya uang, langsung store ke bank. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap giliran masalah haji tiap hari menganggap dirinya miskin. Masuk ke mall tiap hari. Mobil yang paling bagus, motor yang paling bagus, anaknya semua dikasih motor. Anaknya semua dapat fasilitas mobil. Jangankan anak, jangankan mobil, sebagian dari kita anaknya semua sudah dibikin rumah. Ini rumah si fulan. Baru belum lahir sudah punya rumah. Ini rumah buat si fulan, ini rumah buat si fulan. Giliran haji saya masih miskin. Astagfirullahaladzim. Giliran buat haji, saya masih miskin Ustaz. 35 juta masih miskin. Bikin rumah 500 juta satu rumah, 2 miliar cukup. Ke mall tiap hari. Baju istri, tas istri 2 juta, 3 juta tas istri, baru satu tas. Giliran haji saya miskin. Astagfirullahaladzim. Itu ya, kalau seseorang yang mampu haji kemudian tidak haji dan meninggal, dianggap fasik, dianggap orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan bagaimana? Hartanya tidak boleh dibagi. Harta seseorang yang ketika hidup kaya sudah mampu berhaji, tidak berhaji. Itu anaknya ketika beliau meninggal, tidak boleh harta difaraid, tidak boleh bagi harta warisan. Harus disisihkan sebagian harta dulu untuk dibadalkan orang haji. Harus kita suruh marhaba. Nah. Ya. Marhaba. Usahakan travel yang amanah. Boleh. Dengan berusaha kita mencari travel yang benar-benar amanah. Kadang-kadang sebagian travel itu sekarang bermain juga. Makanya ada sesuatu, semua dalam hal di dunia ini, semua perkara kalau sudah dicampur dengan uang, sudah dijadikan ladang bisnis, semua rusak. Semua. Sampai masalah agama sekalipun. Sampai masalah agama seperti haji, kalau sudah dijadikan bisnis, semuanya bermasalah. Jangankan masalah dunia, masalah kedokteran misalkan. Kalau sudah jadi dokter, kalau sudah menjadikan kedokterannya sebagai ladang bisnis, pasti rusak. Asal jalan aja, pokoknya uang. Begitu juga semua masalah di dunia ini. Semua kedokteran, kemudian masalah bangunan, semua. Termasuk sampai masalah agama. Travel pada dasarnya untuk membawa orang umrah haji, subhanallah. Pahala besar sebenarnya, tapi giliran dijadikan bisnis, akhirnya bermasalah. Banyak kita temu travel yang bawa lari yang bawa lari uang jemaah. Seperti itu. Karena agama sudah dijadikan ladang bisnis. Makanya enggak boleh. Jangankan yang lain, agama sekalipun juga tidak boleh dijadikan sebagai ladang bisnis. Makanya dalam hal ini boleh silakan kita badal haji lewat travel, tapi kita cari travel yang benar-benar amanah. Marhaban. Satu orang sekali. Jadi haji itu satu orang sekali. Ya. Oh, dia setahun sekali untuk satu orang doang. Satu orang. Waduh. Itu gimana caranya? Kapan wukuf? Mungkin pihak travel ini punya yang membadal, sempat ada 3 orang kali. Dia punya perwakilan di sana, ada 3 orang yang mau membadalin. Ntar yang badal pertama dikasih ke si A, yang badal kedua dikasih ke si B. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak sulit untuk melakukan, satu orang ingin melakukan haji 2 kali dalam setahun. Nah, mungkin. Kapan melakukan wukuf? Nah, mungkin. Kecuali umrah ya bisa dalam sehari bisa sampai 3 kali 4 kali bagi yang kuat. Tapi kalau haji nggak mungkin karena ada wukuf. Jadi itulah hal-hal yang menyangkut tentang haji.
Ya termasuk, masya Allah. Nah, kan bayar ini kan. Jadi salah satu ya kita bekal juga. Sekarang 7 juta ya. Tapi usahakan itu travel yang benar-benar amanah, yang kita yakin, yang benar-benar yang kita yakin, yang pertama kita tanya dulu siapa yang melakukannya. Jangan sampai yang melakukannya orang Badui Arab. Nah, jangan. Usahakan kita kalau misalkan kita benar-benar kalau punya uang, sisihkan uang berapa puluh juta, kita berangkatkan suruh siapa misalkan kiai yang kita yakin benar-benar keilmuan tentang haji, yakin sehingga kita yakin oh haji bapak saya ini benar. Tapi mungkin lewat travel, yang namanya travel kadang-kadang bermain juga, asal jalan aja sudah, pokoknya uang. Nah, ini yang dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan. Silahkan badal lewat travel, tapi usahakan tanya dulu siapa ini yang nanti yang melakukan. Kita cek itu keilmuan si fulan sampai mana. Kadang jadi WNI yang nggak jelas kan, belajar nggak pernah, tiba-tiba pengen ngebadalin haji, ntar foto sertifikat. Astagfirullahaladzim. Nggak cukup untuk sah haji, tidak cukup dengan sertifikat, harus benar-benar yang melakukannya kita cek keilmuannya, kemudian amanahnya, sehingga benar-benar kita yakin haji bapak kita yang kita badalkan sesuai. Dan kalau kita pengen badal buat orang lain, nggak boleh badal sebelum haji kita sudah melakukan haji. Misalkan saya pengen badal haji orang, nggak boleh saya badal haji orang sedangkan saya belum haji. Nah, jadi harus saya sudah haji dulu tahun ini, ntar kali kedua, ketiga silahkan badal. Berhubung waktu juga, besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.